kami lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways. Sebelum kita lihat apakah hasil pollingnya dan apakah sesuai dengan pilihan Anda, saya punya pertanyaan kepada Pak Mario bicara mengenai anak muda. Karena biasanya ketika masih muda banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, apakah boleh atau apakah harus berhati-hati ketika masih muda agar tidak membuat kesalahan atau sebaliknya Pak Mario? Dan bagaimana? Super sekali Mas Bram, lihat memes ini. Usahakan tidak tersenyum ya. Ini, anak muda tipis sekali perbedaan antara kecerdasan dan ketululan mereka. Ketulul? Tulul itu sopan. Tulul, oke? Tapi jika anak muda tidak membuat kesalahan, kapan mereka menjadi ahli dalam ketepatan? Ini istilah tidak lazim ya, tapi ini penting sekali. Ahli dalam ketepatan. Semua masalah hidup kita karena kita salah memilih. Salah memilih kata-kata, salah milih sikap, salah milih tindakan, salah milih kekasih, salah milih suami atau istri. Oke? So, anak muda yang tidak sering buat kesalahan, tidak tahu caranya tepat. Karena salah dan benar itu dua sisi dari koin yang sama. Jadi kalau Anda takut salah, Anda menghindari benar. Demikian khawatir salah, Anda jadi sulit tepat. Itu sebabnya orang-orang yang gampang sukses, yang berani, kalau salah pun senyum, gitu. Itu saya pernah starter motor. Saya starter, kunci saya buka nggak bisa, tapi saya starter, stang setir tidak bisa. Waktu masih mahasiswa, di sebelah ada mahasiswa lain lihat saya tanya, kenapa? Saya starter nggak bisa, ini nggak bisa, kenapa? Terus dia bilang apa? Itu motor saya. Saya lihat, oh iya, tenang aja turun pindah ke motor sebelah. Nah, banyak orang nggak bisa tidur, nggak bisa makan kalau membuat kesalahan. So, wajar, telan saja kesalahan itu wajar bagi anak muda. Jangan sampai salah waktu tua. Banyak-banyak salah waktu muda itu wajar. Anda lebih mudah dimaafkan salah waktu muda daripada nanti tua. Jadi kalau nanti disalah orang tua tanya kenapa? Masih muda. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Orang yang takut salah menghindari yang benar. Betul. Super sekali. Baik, sekarang mudah-mudahan Anda tidak takut salah ketika memilih polling tadi ya. Kita akan lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Ini dia. Mengapakah bersabar itu lebih baik daripada membalas? A, B, atau C? Yang memilih C 21%, memilih A 31%, yang memilih B 48% dari 1.815 voters. Kita berikan tepuk tangan. Baik. Kami mohon pertanggungjawabannya yang memilih A, B, atau C. Yang memilih A, angkat tangan Anda. Bapak memilih A? Iya. Bisa naik ke atas panggung Pak. B, pilih B. Bapak ya? Ya. Naik Pak, boleh Pak. Dan yang memilih C, naik ke atas Ibu. Baik, silakan naik ke atas. Kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah memilih A, B, atau C. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, 3 sahabat kita ini mau menjelaskan mengapa mereka memilih pilihan-pilihan ini. Anda Pak Cahyom, Anda memilih A, mengapa? Karena menurut saya tidak ingin memposisikan diri saya menjadi orang jahat. Karena ketika orang itu menyakiti seseorang, artinya dia adalah menjadi orang yang jahat kan. Super sekali. Jadi artinya biarkan Tuhan yang membalas, God that never sleep. Good. Terus Mbak Benny, mengapa Anda pilih B? Karena saya sudah pernah mengalami studi kasus itu sendiri dan studi kasus? Iya, saya sudah melakukan studi kasus. Nanti dulu, jadi dijahatinya itu sampai masuk skripsi? Bukan begitu maksud saya Pak, saya mengamati. Oh, diamati. Good. Mengamati beberapa teman sebaya dan saya juga melakukan hal itu sendiri, pengalaman pribadi saya sendiri. Ketika menjahati atau dijahati? Dijahati. Oh, oke. Ketika kita dijahati dan saya membalas karena ego nih nggak terima gitu, saya membalas. Good. Dan akhirnya saya sama seperti dia gitu, ngerasanya tuh kayak apa bedanya ya gitu, kayak super sekali. Nggak, jadi sadar sendiri. Lalu ada satu ketika yang sebenarnya walaupun dia tidak sengaja, tapi seolah-olah saya seperti dijahati, merasa seperti itu. Lalu saya coba ya udah biarin aja gitu kan. Tapi ketika itu berlalu dan ada kasus yang lebih lagi, itu jadi tidak masalah.
Jadi saya menerima itu, jadi itu udah pernah seperti itu. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terus ada nama Anda lagi, Mbak? Sinta. Mbak Sinta. Mengapa Anda memilih C? Iya, karena jika kita membalas, mungkin akan lebih buruk apabila nanti orangnya yang kita balas itu tidak tahu kan efeknya itu dia menerimanya dengan baik atau tanggapan dia itu kurang jelas. Super gitu. sekali. Kita berikan tepuk tangan. Tadi Pak Cahyo mengatakan biar Tuhan yang membalas. Ya. Apakah itu kata-kata orang sabar? Aku bersabar biar Tuhan yang balas. Gini sih Pak, artinya kan kalau saya membalas itu, jadi artinya ada unsur balas dendam antara saya dan dia. Nah. Dan artinya nggak ada bedanya saya dan dia sama-sama jadi orang Betul jahat. sekali. Jadi yang balas Tuhan. Tuhan. Iya. Dan Anda merasa damai karena dia dibalas oleh Tuhan, begitu? Seperti itu kurang lebih. Jadi dibalasnya gimana? Dia dijorokin. Mungkin artinya apa yang dia sakitin ya mungkin nanti dia kedepannya bakal dapat apa yang dia udah sakitin ke orang lain. Nah, sih. jadi dia nanti disakiti orang. Iya. Berarti timbul satu orang jahat lagi Oke. untuk menyakiti itu. Oke. Iya toh? Iya. Lalu orang ini mendoakan dibalas. Iya. Artinya Dibalas. artinya itu bukan di posisi saya dengan artinya kan bukan dengan tangan saya. Betul, biar orang lain yang jahatin. An eye for an eye. Orang dendam itu satu mata untuk satu mata. Kalau itu terlaksana, seluruh dunia buta. Anak kecil datang jalan bawa palu. Terus jempol kita dipukul tok. Kita ambil nggak palunya? Tik gitu.